Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ini. Saya Ruby Herman, lagi ada di Permata Hijau Suites. Saya habis ngobrol-ngobrol sama teman saya. Tapi saya lihat-lihat, ini kayaknya wanita cantik ini teman saya nih. Bener ya, kita coba cek ya. Kita coba cek ya. Misi Mbak. Nisa ya? Mas Ruby? Nisa! Apa kabar? Habis ketemu teman tadi. Oh, tinggal di sini juga? Teman saya tinggal di sini. Oke. Nisa tinggal di sini? Aku tinggal di sini. Wah, sehat? keren nih tempatnya, sehat-sehat. Oh. Kalau gitu pas nih ketemu di sini, boleh dong ngobrol-ngobrol nih. Ya boleh. Ya udah ke atas aja lah. Asik. Ya. Boleh. Yuk, oke, yuk. Kita ke atas. Lama nih, Bang. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Nisa, apa kabar? Kabar Wow, baik. makin cantik. Emang pernah ketemu atau pernah lihat sebelumnya? Gue pernah lihat tuh. Di mana? Yaitu waktu itu lihat di koran, di media, jadi bintang iklan tuh ya. Kayak gitu, aku jadi ambasador lah Jadi Mas ambasador ya? ceritanya. Wah, keren Mas Ruby banget. apa kabar? Baik, Nisa. Wow. Ini luar biasa nih tempatnya. Nyaman ya Nisa ya? Iya, Iya, ngomong-ngomong sibuk apa nih sekarang? jualan. Jualan? Tetap deh jualan ya? Kebetulan aku kerja di dunia oil and gas. Nah, Oke. kebetulan role aku kan sekarang jadi sales manager. Nah, areanya itu kebetulan Indonesia, Filipina, sama Brunei. Tapi ya sekarang gitu Mas, nggak bisa kemana-mana semenjak 2020. Last trip aku tuh Februari loh. Jadi udah nggak bisa 2020 terbang. Februari tahun lalu ya? Betul. Itu biasanya aku kan suka traveling ya. Kalau Iya, sekarang iya. ya udah Mas, stuck di Jakarta aja. Di Jakarta. Jadi beneran ya udah sibuk krangkring ya nelponin klien di luar sama di Iya. Indonesia juga. Tapi mobilitas tetap tinggi dong, Du. Tetap diusahain. Jadi kan memang sekarang orang-orang banyak kan kerja dari rumah. Tapi kalau misalkan bisa ditemuin di luar over meal atau kopi ya masih lah. Ada Masih beberapa ya. satu dua. Iya. Gitu. By the way, sekarang apa yang jadi passion lu nih, Nis? Fashion ya kalau sekarang ya. Well, kalau dulu aku suka traveling. Iya. Traveling tuh mau bisnis, pleasure karena aku jarang di Jakarta. Mas kalau dulu tiap minggu lah ya aku traveling keluar kan. Terus sekarang in exchange apa ya? Paling aku exercise, apalagi sekarang udah pindah kan ke Permata Hijau Suites. Paling aku renang, nge-gym atau nggak baca artikel lah ya aku seringnya. Tapi gitu artikel yang masih nge-support pekerjaan juga. Misalkan kayak psikologi lah, bisnis, manajemen itu aku suka baca. Suka baca ya, dan suka exercise. Suka exercise wajib Mas. Wajib Biar ya? looking presentable kalau orang sales. Tetap ya menjadi Iya. prima dan juga sehat pastinya. Betul. Ngomong-ngomong, ini kan tempatnya bagus nih, Permata Hijau Suites. Nah, apa yang membuat Nisa memilih Permata Hijau Suites dan sejak kapan nih? Aku tuh ya Mas ya, kan 2017. Jadi 2017 kebetulan aku ya? bukan asli Jakarta. Jadi aku adalah penyewa Mas dari tahun 2013 ya kan. Sampai akhirnya aku tuh punya awareness nih 2017. Mau sampai kapan ngeluarin uang buat rental gitu kan. Aku kayaknya harus punya properti deh yang bisa buat dihuni. Dan pilihannya dua kan, antara rumah atau apartemen. Nah, sebagai pekerjaan aku sales yang mobilitasnya tinggi dan Jakarta juga sebelum pandemi kan emang macet kan. Aku nggak kebayang kalau misalnya pulang kantor jauh-jauh gitu loh Mas, jaraknya ya kan. Ya udah deh, coba deh cari apartemen karena rumah tengah kota kan mahal ya Mas. Iya. Iya, jadi ya udah dapat apartemen. Saking hebatnya teknologi, aku ngelihat iklan tuh dari sosial media. Terus kalau nggak salah lihat flyer, betul ngelihat Permata Hijau Suites kan. Ini muncul di timeline lu cerita ini. Iya, kan pinter ya. Kadang-kadang handphone kita mungkin ngedetect kayak ngedenger apa, ngelihat apa. Hati. Bisa jadi. Perhatiin. Ngeri juga. Iya. Terus ya udah, aku Google nih si Permata Hijau Suites. Oh, menarik ya konsepnya karena aku tipe orang yang suka modern klasik lah ya. Iya. Pas ngelihat foto-foto desainnya, kok kayaknya konsepnya sesuai dengan taste lah Mas. Sampai akhirnya oke deh aku decide ke marketing gallery saat itu. Masih rata Mas 2017 Mas. Rata. Nggak ada apa-apa. Iya. Ketemu kan sama orang marketing, sama Ibu Yvonne juga sempat ketemu. Terus ya udah ngobrol, balik lagi kan tertarik cocok atau enggak sih sama urusan harga ya kan. Itu juga krusial. Ya udah, tapi aku seneng ya discuss sama orang-orang di sini dan ternyata dari sisi harga, reasonable kataku tuh ya. Betul, terus sama packagingnya beda Mas. Jadi kita ngomong apartemen,
ya apartemen yang kayak gimana sih gitu ya yang bakal si developer sajikan gitu kan untuk para tenant nantinya. Iya. Yang aku lihat itu kok kesannya kayak eksklusif, terus mewah, tapi kok harga kok bisa ya harganya affordable gitu ya Mas Iya, ya. affordable ya. Waktu 2017 itu ya. Betul. Terus ya udah akhirnya kita down the road nanya soal pricing kan. Oh ternyata dia menyajikan beberapa payment plan yang dirasa masuk nih buat profile aku. Jadi ya udah deh aku coba sign up aja saat itu gitu. Dari zaman itu ya 2017 masih apa, rata. Mas belum ada apa-apa. Basically yang namanya sign up itu cuma beli gambar, nggak ada barang. Iya, off the plan, it's like gambling kan. Maksudnya ini bakal ke deliver atau enggak, on time atau enggak. Tapi on time loh. Iya. Ternyata lu lihat hasilnya kayak gini, Surprise, above expectation. above expectation. Yes. Wow. Karena aku mikir ini kan first purchase aku ya dari sisi properti. Aku milenial Mas. Wih, ini nih muda keren punya properti. harus muda kan punya iya properti, jangan yes. uangnya habis kemana-mana kan ya. Iya, Anak muda kan gitu kebanyakan buat experience lah, Iya, buat iya. show off, beli barang apa, Iya, iya. tapi nggak bisa ngasih tempat tinggal kalau cuma buat itu doang kita uangnya ya. Betul, betul. Gitu. Terus ya udah pas beres nih aku serah terima 2020 ya, masuk 3 tahun ya. 3 tahun cepet loh. Cepet iya. Dan bayangin corona 2020 kan? Iya, Enggak, bulan ini Maret 2020, betul. Kita udah lockdown dan aku udah expect, wah ini pasti delay lah. Maksudnya aku pun punya bayangan aku pengen pindah 2020, tapi in fact aku baru bisa masuk 2021 kan. Tapi so good lah kalau So buat good ya. aku dengan Bagus banget ya ini. kondisi pandemik gitu loh. Dan aku appreciate banget kan orangnya deliver on time gitu loh. Nggak yang dijadiin alasan, iya Bu Nisa misalnya karena lagi corona maaf ya delay, kan bisa aja ya orangnya seperti itu. Enggak, masih top notch kok, on time. Disko mau nanya, Nanya apa? selama ini kan lu sewa atau apa ngekos atau kontrak atau apa? Ngekos aku. Ngekos ya. Nah, apa yang titik momentum yang lu memutuskan untuk gua harus beli nih? Soalnya Mas ya, kan kosan. Kosan aku juga bukan kosan-kosan gitu ya, maksudnya bayangan. Jadi emang aku nyari kenyamanan juga gitu. Jadi kayak low rise building, ada area kuningan. Itu kan lumayan juga price-nya. Per bulannya lumayan juga. Lumayan Mas, itu Berapaan lumayan sejuta? banget, 5 juta sebulan. Wah, Jadi iya, kan iya, iya. bayangin ya, aku sedangkan Iya, iya. dari tahun 2013 sampai 2017, Iya. berapa yang udah aku keluarkan Mas? Hampir 5 tahun Dan tuh itu ya, nggak iya. akan dimiliki sama aku gitu loh. Hilang aja gitu ya. Betul, Iya, aku iya. bikin orang kaya gitu ya jadinya Iya, ya kan. iya, iya, Meskipun in exchange aku ada tempat buat tinggal. Tapi udahlah break the cycle. Udah Yes. deh mesti mulai deh yang namanya engage untuk beli properti. Karena kalau misalkan nanti nyicil dan currently nyicil gitu kan buat bayar apartemen. At the end of the day itu ada price kan. Aku punya properti dan nantinya dan aku udah punya proyeksi ini nggak akan dijadiin long term stay di sini. Itu juga salah satu alasan kenapa aku beli tengah kota. Karena one day kalau misalnya aku berkeluarga, aku mungkin consider untuk tinggal di landed house. Kemudian ini apartemen yang lokasinya tengah kota, it's so easy buat orang businessman, Iya, businesswoman, Iya. mau ke area kantor kan ya prime Iya, areanya prime kan area, dapat, betul, kemana-mana. deket Yes. banget kemana-mana. Betul. Terus fasilitas juga bagus, jadi aku confident lah ya kalau one day aku rentalin, marketnya ada. Gitu. Boleh tahu nggak sih waktu itu lu pilih cara bayar apa sih? Yang Cara di Permata bayar. Hijau Suites sih. Oke, jadi kan waktu itu dari developer ya kan, ya sebagai millennials ya, I speak openly about financial Yes, situation. betul. Jadi nggak semua orang lahirnya tuh misalkan, oke anak sultan misalkan Silver gitu. spoon gitu ya. Enggak kan, Iya, nggak iya, semua kan. nggak semuanya Misalkan gitu ya. aku pekerja lah ya, maksudnya aku employee kebanyakan, Iya, aku iya. pengen punya properti, tapi Iya. misalkan, oh untuk spending DP 45% misalkan, ya bisa aja, tapi kan mikirnya kayak buat item-item lain, misalkan dana darurat lah apa. Betul. Kita kan maksudnya aku as getting older juga financial literacy-nya juga harus jalan ya kan. Ya udah deh akhirnya discuss nih sama si orang developer, sama orang salesnya juga. Hey, ada payment plan kayak gini nih, misalkan DP-nya bisa berapa bisa kali plan gitu kan. Terus Iya. dari situ juga, oh nanti bisa kerja sama nih sama bank, beberapa bank yang ditunjuk sama KPA ya? Betul. Yes. Ya udah, akhirnya ya gitulah discuss sama si orang finance-nya sama sales-nya. Akhirnya ya udah selected yang KPR itu. Wah, KPA ya? KPA ya? KPA Yes, yes. gitu. Dan akhirnya nggak nyesel dong dengan kondisi beli. Enggak. Dan, Dan maksudnya tuh ya, pertama aku nggak perlu bayar lagi kosan. iya, kan? iya, udah hemat 5 juta ya.
Betul. In exchange apa? Aku bayar biaya maintenance, terus kemudian bayar listrik, air. Honestly Mas, dibandingin sama kosan, bayar listrik, ini cheaper loh. Gitu. Jadi ditambah apa? Fasilitasnya juga dong, kalau misalnya orang lihat itu beda dong ya. So worth it lah. Sama apartemen. Beda, of course beda lah. Maksudnya tuh lebih prestige aja kan kita tinggal di sini, dan balik lagi judulnya juga Suites, ini nggak ngasal Suites. Suites apa maksudnya nyantol. Bukan suite-suitan ya. Bukan suite-suitan, iya benar. Bagus banget. Jadi title sama delivery-nya itu align. Jadi bagus banget. Nisa, Permata Hijau Suites. Representing ya. Mantap banget. Iya gitu. Cocok sama profil Nisa gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau di Permata Hijau Suites nih, apa yang kamu suka nih? Tempat-tempat mana nih? Hampir semuanya. Hampir semua ya. Jadi apa ya, misalnya aku pulang kerja nih ya kan, udah capek masuk ke dalam area sini ya gitu ya, grand lobby. Bapak satpamnya, resepsionisnya pada good looking ya, dan dia tuh dalam artian nyapa gitu, Bu Nisa apa kabar? Jadi kan kita feeling homey kan, feeling welcome gitu loh sebagai tenant. Udah nih, terus yang aku suka nih ya, kalau misalnya aku pulang kantor capek, aku pengen exercise deh, misalkan jelang sunset, aduh view-nya bagus. Kalau nanti lihat ya, jadi kayak panoramic view untuk prime areanya Jakarta. Wow. Ini maksudnya tuh kayak dari Sudirman, SCBD, terus si Pakubuwono, itu kelihatan, apalagi kalau pas malam ya, itu wah very nice lah lightingnya. Mantep tuh. Dan yang paling menarik tuh kayak ada sauna sama jacuzzi. Oh, ada sauna sama jacuzzi di sini. Jadi gini loh, kalau apartemen di Jakarta, kan aku juga survei tempat lain ya. Iya. Untuk yang ada facility tersebut, itu istilahnya apartemen kelas wahid lah ya, dan harganya juga ya gitu kan ya Mas ya, align ya. Pas dilihat dengan harga yang Permata Hijau Suites tawarkan, wow, just wow gitu kan. Dan kalau masuk ke dalam nggak ngasal. Even aku kalau misalnya ke tempat spa di Jakarta, misalnya spa di Jakarta di hotel, ya of course lah, ini tuh kayak apple to apple Mas, aku ngelihatnya dari tempat, terus fasilitas, sama kayak di hotel. Udah kayak hotel bintang 5 gitu ya, Pak? Iya, fasilitasnya ya? Tapi kamu nggak perlu bayar lagi, nggak perlu nge-book ya. Bedanya itu. Enaknya di situ ya? Enak banget, nyaman lah beneran deh. Terus apa lagi nih? Aku paling seneng kalau misalkan aku ada tamu. Jadi kalau misalkan tamu aku datang, terus dia nunggu di lobi bawah, kan kelihatannya, kan disebutnya grand lobby nih kata orang marketing ya. Emang beneran grand lobby Mas. Jadi kayak marble semua. Terus udah gitu, kan aku aware sama yang namanya desain interior juga kan. Pemilihan furniture, warna gitu ya. Kelihatan bagus gitu, nggak ngasal. Taste-nya bagus. Jadi orang-orang tuh kalau pas datang, wow, gitu ya. Ini tempatnya bagus banget gitu. Pasti dapat komplimen, bener deh. Jadi aku selalu bilang sama teman-temanku, udah lu jadi tetangga gue sini gitu. Nah, itu tuh. Iya. Tetangga Manisa, Iya bener. Itulah Mas. So good lah. Mantap banget. Ngomong-ngomong Nisa, lu next-nya apa sih yang lu planning dalam kehidupan lu ini? Planning kehidupan ya Mas ya. Well, kalau aku sekarang kan enjoy nih kerjaan sebagai sales ya kan. Cuma nanti at some point kalau misalkan nanti berkeluarga, mungkin aku pengen punya bisnis sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya suaminya dari sisi finansial, oke deh kamu tenang aja Beb, misalkan kamu mau jadi madam juga nggak apa-apa. Aku sih more than happy gitu kan kayak gitu. Cuman kan aku tipe orangnya aktif, jadi harus ada sesuatu yang dikerjakan Mas. Dan ternyata setelah beberapa tahun aku di karir ya, aku kan technical background. Aku menyadari, oh ternyata aku memiliki sales personality. Jadi saat ini aku menjual komoditi punya orang. Who knows loh nanti aku bisa menjual komoditi punya sendiri gitu. Wow. Ya hopefully gitu. Tapi untuk saat ini ya masih sebagai employee dulu aja lah. Gitu. Wah makin sukses ya pokoknya. Sama-sama. Yes, mungkin ini juga pengen tahu juga nih gue Nis. Rahasia lu dalam memilih properti. Ya kan mungkin apa sih kriteria lu atau rahasia lu untuk dalam memilih properti ini khususnya nih? Mungkin bisa dibagikan buat teman-teman juga. Aku tuh kan Mas millennials cewek, kita culture Indonesia tuh biasanya perempuan, udah deh ntar aja beli properti nunggu misalkan married dulu sama suami. Saran aku selama kita punya kemampuan ya,
start lah as early as possible dan lihat fit for purpose. Contohnya kayak misalkan aku sebagai career woman, aku aktif kerja di Sentral Jakarta kan. Jadi carilah lokasi yang mensupport pekerjaan. Dalam artian dekat gitu loh aksesnya kemana-mana. Kayak sekarang lagi zaman corona, aku sometimes kerja dari rumah. Tapi kadang ada ad hoc call, misalkan kita lunch meeting atau enggak meet over coffee daerah Pondok Indah atau enggak di SCBD. Kan tinggal cepet Deket gitu banget, kan, cepet kan, itu nyaman. Terus yang kedua, cek deh waktu nanti ke ke misalnya marketing gallery atau enggak ngobrol sama orang salesnya, cari tahu siapa developernya, cari tahu soal history tanahnya. Kita nggak sedikit kan ya ngedenger atau enggak baca berita bahwa nggak ke deliver atau enggak tanahnya tanah sengketa, itu kan jadi isu. Betul. Bayangin orang yang dying udah saving buat beli properti, nggak ke deliver. Nangis Bombay mas kok kayak gitu. Terus ya udah, jadi saran aku sama aware sama kondisi finansial gitu. Jangan misalkan maksain ya, misalkan taste-nya bagus tapi kemampuannya juga nggak align, itu bahaya juga. Jadi ya inilah banyak checking lah ya dari beberapa aspek, pertama developer, financial situationnya juga, sama kebutuhan. Fit for purpose lah pokoknya. Wow, luar biasa. Iya, harus. Wah, mantep banget Nisa, thank you so much ini sudah berbagi. Sama-sama. Wah, sukses ya buat Nisa sekali lagi. Sama-sama buat Mas Ruby juga. Pokoknya all the best. Nah, teman-teman, itulah kita ngobrol-ngobrol bersama Nisa. Luar biasa nih, milenial, muda, keren, punya properti yang memilih Permata Hijau Suites. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di next video. Saya Ruby Herman. Bye.